Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Lara Jingga kembali menjumpai Anda dalam program Rumah Diskusi, di mana program ini kami dedikasikan untuk membahas isu-isu menarik dan juga hangat yang ada di Provinsi Jambi. Berbicara terkait soal sinkronisasi pendidikan dengan perkembangan teknologi digital, kita harus menghadapi secara positif agar tidak tertinggal dari arus digitalisasi. Tentunya kita sebagai pengguna media digital pada ranah dunia pendidikan harus meningkatkan kemampuan berpikir kritis, adaptif, dan juga berorientasi pada kemajuan. Terkait dengan tema yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah digitalisasi pada dunia pendidikan, dan sore hari ini kita sudah kedatangan tamu dari salah satu akademisi di UIN STS Jambi, yakni Bapak Hafizain MSc. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Lia. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Tadi sebelum kesini ngajar dulu atau bagaimana Pak? Dulu, ini langsung dari kampus ke sini. Oh, berarti dari kampus langsung menuju ke sini. Luar biasa ya Pak ya, tapi semangatnya masih terpancar nih walaupun udah sore. Semangat. Iya, dan terkait dengan tema kita pada sore hari ini cukup menarik ya Pak, dari tema yang kita bahas minggu kemarin. Pada sore hari ini kita membahas terkait dengan digitalisasi pada dunia pendidikan, dan memasuki pertanyaan yang pertama, yakni menurut Bapak sudah sejauh mana pengaruh dari digitalisasi pada dunia pendidikan itu sendiri Pak? Ya, pertama mungkin tidak berangkat dari pengaruh, tetapi dunia pendidikan itu membutuhkan perangkat digital. Membutuhkan itu dalam artian juga dia merupakan tuntutan hari ini, terutama pasca pandemi COVID ya, di mana banyak model pembelajaran di dunia pendidikan itu diimplementasikan dalam bentuk daring. Nah, karena itu kemudian mau tidak mau kemudian dunia pendidikan harus menguasai perangkat digital, terutama jaringan internet. Yang kedua, tentu berdampak karena orang lalu bertanya gitu, kira-kira masyarakat kita seberapa siap dengan model pembelajaran digital di dunia pendidikan. Tentu tantangannya banyak. Pertama dalam konteks infrastruktur digitalnya. Yang kedua dalam konteks kemampuan masyarakat atau peserta didik, bahkan mungkin pendidik, dalam memanfaatkan perangkat digital. Yang ketiga, karena ada semacam transformasi dari pembelajaran yang awalnya face to face menjadi daring, sehingga ada semacam shock culture di masyarakat ya. Mereka kemudian harus belajar di rumah, yang selama ini mereka langsung ketemu dengan guru menjadi bertemu via daring. Nah, lalu kemudian akan berpengaruh pada satu, fokus belajar masyarakat, fokus belajar siswa ya. Yang kedua, keterampilan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan perangkat digital itu. Nah, lalu dampaknya apa? Dampaknya adalah pertama, efisiensi waktu. Masyarakat kemudian atau anak-anak didik kemudian tidak harus terkonsentrasi pada tempat tertentu dalam belajar. Mereka bisa belajar dari rumah dimanapun mereka berada, sepanjang mereka bisa mengakses internet dan memiliki perangkat digital. Nah, disitulah kemudian tantangannya. Masyarakat kita itu tidak semuanya punya perangkat digital, tidak semuanya mampu memanfaatkan perangkat digital, tidak semuanya mampu berkonsentrasi lalu kemudian fokus pada pembelajaran melalui perangkat digital. Tapi itu tadi, dunia hari ini menuntut kita untuk ke sana, sehingga mau tidak mau, siap tidak siap, kita mesti hijrah gitu ya, dari yang awalnya pembelajaran model manual menjadi model pembelajaran dengan perangkat digital menggunakan internet. Sekarang misalnya ada konsep blended system, pembelajaran yang campuran ya, dari proses pembelajaran manual face to face, lalu kemudian diajari secara daring, lalu kemudian dia menuntut kemandirian, pasti kemandirian siswa, kemandirian guru, kemandirian pendidik, dan lain sebagainya. Saya pikir itu tuntutannya hari ini ya, dan dampaknya begitu. Berarti cukup banyak sekali perubahan yang kita rasakan ya Pak ya, semenjak pandemi COVID kemarin dan sekarang.
Ya, pandemi COVID itu semacam menjadi trigger. Semacam menjadi trigger. Kita dihentak, kita dipaksa untuk ya semacam melakukan revolusi ya, revolusi pendidikan terutama dalam dunia pendidikan. Masyarakat, orang tua, anak didik, guru dalam tanda petik dipaksa oleh situasi COVID untuk bermigrasi ke perangkat digital dalam proses pelaksanaan pendidikan. Jadi ya COVID menjadi trigger, itu dampak positifnya ya, kita diakselerasi oleh COVID untuk melakukan itu. Cukup menarik ya Pak ya pembahasan kita pada sore hari ini, dan berkenaan dengan pertanyaan yang selanjutnya Pak, menurut Bapak tantangan pendidikan pada era digital ini seperti apa Pak? Ya, tadi pertama perangkatnya sendiri, infrastruktur ya. Iya. Kita tahu ada di banyak tempat, terutama daerah pelosok, yang jaringan internetnya belum bisa diakses. Itu satu. Yang kedua, lebih parah dari itu adalah tidak semua masyarakat punya perangkat digital. Ya, kalau kemarin misalnya orang ramai, bagaimana pembagian pulsa dan seterusnya. Loh, problem kita itu bukan cuma pulsa, perangkatnya tidak ada. Kalaupun banyak pulsa, perangkat tidak ada, ya tidak bisa diakses juga. Iya, betul, kadang ada perangkat, akses internetnya tidak ada. Atau akses internetnya ada, perangkatnya ada, tapi tingkat kemampuan masyarakat dalam penggunaan perangkat itu masih rendah. Itu juga tantangan. Nah, selanjutnya adalah yang paling menemukan tantangan sebetulnya adalah aspek pengembangan karakter peserta didik. Ya, aspek pengembangan karakter. Jadi tentu berbeda proses pembelajaran secara langsung dengan perangkat digital. Secara langsung itu kan orang bisa pendidik dan peserta didik itu bisa berinteraksi langsung, bisa dipersuasi secara mudah. Yang itu kemudian ketika dia menggunakan perangkat digital tentu tidak mudah. Ya, karena pendidikan itu tentu tidak hanya membangun intelektualitas murid, tetapi juga aspek karakteristiknya, aspek spiritualnya, bahkan emosionalnya. Sekarang bagaimana membangun emosionalitas peserta didik dengan pemanfaatan perangkat digital? Bagaimana membangun spiritualitas peserta didik dengan perangkat digital? Karena kalau kita ingat konsep pendidikan itu, seorang guru itu kalau istilah Jawanya itu digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru itu artinya secara pengetahuan, secara perilaku, ya, secara sikap. Nah, bagaimana kita membangun perilaku anak dengan menunjukkan perilaku guru secara daring? Bagaimana kita mengontrol anak didik kita dalam situasi di mana secara jarak kita berjauhan, hanya tersambung secara virtual misalnya. Jadi ada banyak tantangan. Nah, di situ kemudian masyarakat kita dituntut untuk sesegera mungkin siap. Ya, sesegera mungkin siap, dibutuhkan literasi dan lain sebagainya mungkin. Kalau Bapak sendiri sebagai tokoh akademisi nih, Bapak lebih menyukai mengajar secara face to face atau menggunakan perangkat digital, Pak? Saya lebih blended sebetulnya. Blended ya, blended itu artinya dia campuran. Jadi biasanya saya dalam mengajar itu saya berikan dulu materi-materi dasarnya, lalu kemudian referensi yang harus mereka cari, untuk kemudian dalam pertemuan kesekian saya harus ketemu langsung dengan mereka. Untuk apa? Untuk membicarakan apa yang sudah mereka eksplorasi dari materi yang sudah saya berikan. Jadi saya mendorong anak didik itu untuk berselancar di dunia internet, di dunia virtual itu, untuk menggali pengetahuan, dan pada saat ketemu secara langsung kita saling mengkonfirmasi, kita uji pemahaman mereka, kita uji kebenaran masing-masing dengan mekanisme ilmiah tentu, dengan secara diskusi langsung gitu ya. Jadi saya daring sebagian, tetapi juga luring sebagian, karena tidak mungkin kita ketemu terus menerus ya, justru Pak, nanti menjadikan mereka gagap teknologi ya. Artinya dengan blended ini, dengan metode campuran, pendekatan campuran dalam pendidikan yang saya lakukan adalah membiasakan anak didik untuk memanfaatkan
jaringan internet itu untuk menggali pengetahuan. Jadi pada saat mereka ketemu saya tanya, kamu sudah mencari apa saja? Apakah referensi yang saya kemarin sudah kasihkan itu sudah kamu baca? Kalau mereka sudah baca, maka kita berdiskusi di situ, saling mengkonfirmasi. Ingat, dalam pendidikan kritis itu guru dan murid itu adalah subjek pendidikan, objeknya pengetahuan. Ya, beda dengan model lama. Model lama itu kan banking system namanya. Banking system itu guru mentransfer ilmu kepada murid. Jadi guru seolah tahu semua hal, murid nggak tahu apa-apa, lalu ditransfer pengetahuan. Hari ini tidak begitu. Dalam model pendidikan kritis, guru dan murid itu subjek dan objeknya adalah pengetahuan. Nah, objek itulah yang bisa dieksplorasi dengan perangkat digital, dengan tentu stimulus yang saya berikan sebagai pendidik kepada mereka di pertemuan-pertemuan awal. Lalu kemudian kita semacam lakukan wrap up ya. Kita bungkus pengetahuan itu dengan diskusi secara langsung. Itu mungkin. Keren sekali ya Pak ya, metode belajar yang Bapak terapkan kepada mahasiswa di UIN STS Jambi. Saya jadi berasa pengen balik ke UIN lagi nih Pak. Ya. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak, terkait dengan apa saja tips dalam menghadapi kemajuan teknologi dan digitalisasi di era modern? Ya, pertama masyarakat harus diliterasi. Jadi literasi digital namanya. Bagaimana kita memanfaatkan semua konten di internet itu, di dunia maya itu. Ada orang memasarkan diri sebagai dukun melalui Facebook, ada orang memasarkan diri, ada orang melakukan penipuan dengan perangkat itu, dan lain sebagainya. Nah, di titik itu masyarakat harus memahami pertama bahwa dunia digital itu bagaikan pisau bermata dua. Ya, dia bisa baik, ya, dia bisa buruk. Tergantung punya kecenderungan kita apa. Jadi masyarakat mesti kritis di situ, mesti punya keahlian dalam memilih konten yang memungkinkan dia untuk berkembang secara positif, anak-anak didik itu. Yang kedua, kalau anak didiknya anak-anak ya, butuh kontrol orang tua dalam memanfaatkan perangkat digital. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana cara ngontrol mereka? Disinilah kemudian peran pemerintah, peran masyarakat sipil yang punya concern dengan dengan dunia digital untuk memberikan literasi. Jadi butuh misalnya parenting dengan tema bagaimana melakukan pendidikan digital buat anak-anak, bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak dalam mereka mendidik anak-anak mereka. Karena tadi banyak orang berkembang, maju, sukses dengan perangkat digital, tapi banyak juga orang yang terperosok, hancur juga karena dunia digital. Maka kuncinya adalah literasi digital yang dibutuhkan. Gitu mungkin Pak. Literasi digital ya Pak. Literasi digital, dan artinya kritis bermedia lah. Dan ini memang butuh peran dari pemerintah itu sendiri ya Pak ya. Peran pemerintah, peran masyarakat sipil, organisasi yang punya kepedulian terhadap masyarakat, terutama di isu-isu digital. Gitu. Iya. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Lara Jingga mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan terus BTV Jambi, cerdas bersinergi dan sampai jumpa. Terima kasih Pak sudah hadir.